saya curiga ya nggak disetting ku Om Farhan sorangan. Jadi ke Afghanistan, lalu 7 tahun kemudian aya alasan di Komisi Hiji. Dari cerita Mo Sidik katanya Om Farhan di sana pernah terkepung nih. Di mana sampai terkepung nih? Mereka dianggap terlalu mendapatkan berbagai macam keistimewaan. Dan tentu keistimewaan itu dalam 20 tahun terakhir di Afghanistan didapatkan dari kedekatan mereka dengan Amerika, Inggris, dan lain-lain. Jadi wajar apabila Taliban ini ngetokan pantau hiji, mana gawe yang Amerikanya, sikat. Lu dulu kerja buat Perancis ya, sikat. Amerika juga melakukan hal yang sama. Dan Cina lebih pinter dari. Di tahun 2010, si Eta ngesnien plan jalan raya dan rel kereta api nembus dari perbatasan Cina Afghanistan di utara, melintas tengah-tengah Afghanistan, nyebrang-nyebrang masuk ke Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia Bobotoh ID. Ayeuna urang di mobil deui Mang, di mobil deui kusabab kamari nyobaan di luar loba nu ganggu. Inung urang kunaon bolak-balik di tukang kamari akhirnya di mobil deui gitu ya. Nah, tapi obrolan kali ini luar biasa ya. Kita ketemu dengan Om Farhan lagi dan obrolannya yang aktual dong, aktual. Kamari kerusum Taliban. Tapi ini yang menarik nih, ini yang menarik. Kita kan tahu Kang Farhan sempat ke Afghanistan ini kan gara-gara kemarin ngobrol ya sama Mo Sidik Zamzami ya. Nah, Mo Sidik tuh ngomongnya itu kejadian tahun 2012. Nah, itu sebelum Kang Farhan jadi anggota dewan. Dan entah kebetulan apa gimana, sekarang Kang Farhan di Komisi 1. Komisi 1 itu partner kerjanya adalah Kementerian Pertahanan. Jadi tentang Hankam ya, saya curiga ya nggak disetting ku Om Farhan sorangan. Jadi ke Afghanistan, lalu 7 tahun kemudian aya alasan di Komisi Hiji. Karena Komisi 1 ini kan prestis ya, para senior-senior. Jadi kalau ada artis di Komisi 1, tetap seorang politisi kayak Teh Nurul Arifin ya. Walaupun Teh Nurul artis, tapi kan di Golkarnya udah senior, udah lama gitu ibaratnya. Nah ini Farhan, Muhammad Farhan, karek nyalon sekali langsung jadi di Komisi Hiji. Ya mah settingan matekna. Kita tanya-tanya ya. Bener ya tadi Komisi Hiji senior hungkul, kunaon ieu bisa M Farhan di Komisi Hiji, jangan-jangan jualannya gara-gara pernah ke Afghanistan gitu ya. Oke, Om Farhan, kita ketemu lagi. Kalau kemarin ngomong ke Persib ya. Oh, dan respon Bobotoh edan ya Mang ya. Loba nu kariknya wah segala rupa naranya gitu ya. Komen-komennya juga nyahun IPO, nyahun IPO, nyahun segala macam gitu ya. Tapi kali ini kita ngomonginnya tentang Afghanistan. Sok Mang Gus heula. Oke. Pada 2012 Om Farhan ke Afghanistan dan menurut cerita dari Kang Mo Sidik katanya sempat dikepung nih Om di sana. Nah, waktu Om ke Afghanistan itu hanya main-main saja. Kenapa harus ke Afghanistan sih? Apa settingan? Karena 7 tahun dulu rek maju. Jadi aya pengalaman gitu kan dikepung Taliban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Hati ini penuh dengan keresahan karena masalah di Afghanistan dan menjelang Liga 1 di tanggal 20 ke tanggal 27. Yang tungguan nya gitu istilah nama. Nah, tapi kalau masalah Afghanistan memang itu bisa ditungguan. Tahun 2012 saya itu bekerja untuk sebuah yayasan namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Yayasan Cinta Anak Bangsa ini fokus kepada pendidikan dan pelatihan. Nah, saya kebagian pelatihan organisasi bidangna gitunya. Terus kami bekerja sama dengan sebuah lembaga namanya Colombo Plan yang dibentuk pada tahun 1948 untuk membantu pemberdayaan pegawai negeri di seluruh negara miskin di baheula keneh. Indonesia juga penerima bantuan Colombo Plan dari tahun 50-an sampai tahun 70-an. Tunggu dulu, Kak Farhan. Saya ini maksudnya pegawai negeri di negara miskin atau pegawai negeri miskin? Saya pegawai negeri miskin. Bisi rek mantuan boleh nanti. Pegawai negeri di negara miskin. Oh, negara miskin. Alhamdulillah negara kita sudah tidak miskin. Ayah saya dulu sebagai guru juga penerima program manfaat dari Colombo Plan di tahun 70-an. Jadi ketika saya ada kerjasama dengan Colombo Plan, saya menjadi bagian dari bantuan yang diberikan oleh Colombo Plan, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat,
Kementerian Dalam Negeri Afghanistan memberikan pelatihan kepada mencek orang tema kepala dinas Kominfo seluruh provinsi Indonesia. lain Tah, Afghanistan. Afghanistan. Oh, Hubungannya Afghanistan. kunaon mau sidik diajak hubungannya naon? Nah, jadi saya teh bawa 3 orang, 2 orang wartawan dan 1 orang public speaking. Cuman cek orang tanya hari teh bosen lah public speaking serius mah. Ajak ada sih mau sidik, mau orang boga job ya ke luar negeri. Ayo om, cina. Siapkan paspor siap. Nggak semua paspor, terus saya telepon. Saya ke mana om? Ke Afghanistan. Saya bisa mundur. Jadi bodor. Ketika kita nguruskan visa ke Afghanistan, tanya datang poe Kemis, terus datang tanya ngan setengah hari. Nah, setengah hari. Soalnya besok libur hari Jumat di Afghanistan teh. Jadi dubesnya kena libur. Berarti poe Sabtu gawe henteu, kan Sabtu Minggu Indonesia libur. Jadi si eta mah gawe teh kan Senin, Selasa, Rebo, Kamis setengah hari. Tah, ngeunahna jadi pegawai negeri di Afghanistan. Nah, jadi akhirnya kita berangkat memberikan pelatihan. Kenapa mau sidik? Karena semua sidik teh memberikan pelatihan tentang pengenalan karakter dalam public speaking teh. Nah, something nice to have. Da bodor tapi pendak jeung para kepala dinas Kominfo provinsi ya, ada 34 provinsi di Afghanistan yang kecil itu. Dan ketika mereka bertemu dengan mereka teh ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Mereka teh tidak punya bahasa nasional. Terboga, bro. Jadi orang kan ngomong pakai bahasa Inggris ya, diterjemahkan ke dalam 2 bahasa daerah yang paling banyak digunakan, yaitu bahasa Pashtun anu yang dipakai ku Taliban jeung bahasa Dahri, D-A-H-R-I dibacanya Dari. Jadi orang ngomong 5 menit, jadinya jadi 15 menit. Sehingga materi nu kurungan setengah jam jadi 2 jam. Ditanya jawab teh sangat tidak efektif gitu. Didinya teh orang ngerasa nyadar gitu bahwa kelonya berarti bapak bangsa orang teh di tahun 1828 geus tekad bahwa bahasa teh kudu hiji. Nyata bahasa nasional. Disebutnya bahasa Indonesia. Lebih gelona deui ya para pembuat Sumpah Pemuda teh. Harita can aya nu ngaranna ilmu bahasa Indonesia secara kamus eueuh, leksikon eueuh, kabeh eueuh gitu. Ieu heula. Nah, eta teh ngaranna visi kebangsaan. Nah, di Afghanistan teh eueuh nu boga visi kebangsaan eta. Semua diakomodir. 34 provinsi, 34 tribal. Di setiap tribal teh punya istilahna teh cabang suku lahnya. Jadi muncul orang teh orang Sunda teh anu orang Cirebon, anu orang Priangan, anu orang Banten gitu. Di ditu teh kitu. Sehingga memang sangat sulit untuk menciptakan persatuan. 2 minggu kita di sana terus kita liburan ke sebuah danau. Wah, danaunya keren pisan. Dan ketika masuk ke dalam danau itu ada sebuah restoran yang hanya boleh warga negara asing dan tentara yang masuk. Karena di situ dijual alkohol. Kalau dalam negeri tidak boleh menjual alkohol. Nah, jadi kita sebagai orang asing di satu sisi gitunya. Jadi bayangkan siga di kafe halaman lah. Kafe halaman Bandung nggak bayang? Atau kafe 1933 dong Sulanjana, oke? Lamun orang diukna di jero, menang minum bir. Nah, orang mah orang asing. Lamun orang diukna di luar, temenang. Mana mah orang lokal, temenang minum bir, haram, celah gitu. Nah, itu sebabnya mereka menyebut diri mereka sebagai Republik Islam Afghanistan. Tetapi hapuntennya hari tawai Islamnya teka tingali. Setiap hari Jumat itu kan libur nasional. Di depan Masjid Agung di Bandung lah ya, ada masjid besar. Gitu. Kami di KBRI menyebutnya sebagai Masjid Bung Karno, karena Bung Karno itu pada saat berkunjung ke Kabul tahun 67 kalau nggak salah, itu setiap sholat selalu di situ, termasuk pernah jadi imam jumahan lah didinya. Konon kabarnya. Di depannya ada alun-alun. Si alun-alun teh setiap jumahan rame, lain ku jamaah, tapi ku adu hayam.
Aduh, ya, bos, wah, kacau balau gitu. Terus sempat ditunjukkan juga tempat para tentara Amerika dan sekutu bersenang-senang di hotel namanya Hotel Intercontinental. Intercontinental hotel halus gede, siga hotel Intercontinental Kalau di bela itu. orang mau ngadengi kata bersenang-senang mah ya, meureun batur mah mabok, urang mah ka awewe. Jadi aya awewean oge di dinya. Aya, Aya ya. aya awewe kan eueuh lalaki. Kunaon? Ya eueuh teu disadiakeun we. Jadi karunya tentara awewe. Oh. Oh, pindah Tapi Ya, juga di situ jika di kalau masuk Arab, situ, baturan orang gawe di kedubes Bahrain. Jadi orang Arab teh memang kan ketat pisan ya di Arab nama. Jadi mun hayang arulin, ulin awewe mah ka Bahrain cenah mah. Cenah. oh di Bahrain lebih bebas ya. Wah leuwih edan. Jadi dibuka cadarna marake bikini di ditu mah. Wow. Cenah. Dagok atuh. Enggak sih buka cara mah tong makanan naon jerona bro. Hiliwiran atuh. Nya. Nah, jadi kalau masuk intercon itu kita mesti pakai paspor. Harus diperlihatkan paspor bahwa saya orang asing dan boleh menggunakan jasa yang tersedia. Jasanya mulai dari bar, minuman, karaoke, spa-nya, pokoknya mah sehingga di daerah Sukajadi we. Persis. Tuh. Om Farhan masuk ke karaoke-nya atau kemana tuh? Di sana waktu Saya cuma masuk karaoke tuh Wani, soalnya kan saya mau dua wartawan. Oke. Bisa wae wartawan diajakan meski we hayu bisa wae gitu. Kalem Gus Dol ngarti teh Sukajadi teh naon? Pegas jeung eta jeung Havana Venetian. Iya, Venetian pindah ka dinya. Nah, jadi suasananya masih seperti itu, tapi memang terlihat ketidakadilan lah, ketimpangan yang luar biasa. Ada satu kampung kumuh teh dan kebayang kan kalau di daerah Asia Tengah itu iklimnya tuh ekstrim. Kalau di Afghanistan sama dengan di sekitar Uzbekistan, Turkmenistan, perbatasan kota-kota negara-negara stan eta teh. Kalau lagi musim dingin bisa sampai minus 20 derajat. Dan puncak musim panas itu mulai terjadi antara tanggal 20 Juli sampai 31 Agustus. Itu suhunya bisa sampai 45 derajat Celcius. Ekstrim pisan gitu. Nah, saya melihat ada perkampungan yang sangat luasnya. Eta mah bedeng plastik, bedeng plastik seng gitu. Wah, kumuh pisan. Terus saya nanya, eta teh naon? Kamp pengungsian. Kamp pengungsian dari orang-orang yang daerahnya terdampak perang. Nah, jadi pada kabur ke Kabul, pada tinggal di situ. Nah, pada saat bersamaan, karena Indonesia itu bertetangga dengan duta besar India, perbedaannya sangat mencolok haritama katingali. Bahwa kedutaan besar India rame ngantri, bapak-bapak hungkul, kabeh gitu. Ketika saya tanya kenapa ada antrian ini, oh mereka antrian visa untuk menjadi pekerja di India. Nah nanti dari India si agen pekerjanya itu menyalurkanlah ke berbagai negara-negara yang lebih maju seperti Timur Tengah dan Singapura. Singapura itu banyak memperkerjakan pekerja-pekerja kasar dari Afghanistan salah satunya. Anu teu kudu ngomong, yang penting ngosek, nyapu, cicing. Banyak ya. Nah, itu pada ngantri dan semuanya lewat India. Jadi di India itu ya PJTKA gitu. Penyalur jasa tenaga kerja Afghanistan. Sehingga di India mah banyak dijaga oleh tentara khusus dari India didatangkan. Dan tidak hanya itu, juga menjadi sering sasaran serangan para pemberontak Taliban hari Taliban, ya. Sementara KBRI mah di sebelah nanti kontras, antriannya pendek, tidak ada tentara dan polisi yang menjaga antrian visanya, cuma 3-4 orang setiap pagi, buka jam 8 sampai jam 12 siang, 3-4 orang, dan yang ngantri selalu mahasiswi. Kunaon tah, Om? Mereka mau pada kuliah di Indonesia. Dan mereka bukan mahasiswa Afghanistan. Dari Uzbekistan. Wow. Alhamdulillah. Uzbekistan. Aralus emang Uzbekistan mah film naon?
asli orang filmnya orang ke Uzbekistan kan ya 2 bulan lalunya Agustino ya Allah itu uris ya. Orang mun teu Covid dulu tahun kamari. Jadi cek baturan orang mah nu garelis nu orang tempo di tempat hiburan Jakarta teh di ditu mah ya jaga Biasa. warung mantuan bapana di sawah cenah. Emang kadar iya. itu, emang kadar itu fisikna. Jadi misalkan ngejagaan sebagai waiter di kafe gitunya edan ya garelis dah Ya. itu. Jadi memang suasana di sana itu penuh ketidakadilan. Jadi wajar apabila data menunjukkan Taliban teh mudah bergerak karena Taliban teh menawarkan keadilan. Pan kabayang ya. Harita tahun 88 ketika Indonesia rusuh, terus istilahnya rakyat membuat kerusuhan, diincar teh gerbang tol di Jakarta mah. Kunaon karena gerbang tol adalah simbol eksklusivitas. Lamun orang teu boga mobil, teu boga duit, teu bisa asup orang jalan tol bener teh. Maka si rakyatnya melakukan hal yang sama. Nah, si Taliban itu melakukan hal yang sama. Kasih rakyat anu sangsara loba ieu teh. Kami akan memperjuangkan hak kamu. Itu mereka-mereka yang tidak tidak punya perasaan, berhara sorangan, orang sikat KB. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini sebetulnya cek orang mah samodel revolusi sosial di Sumatera tahun 1951, di mana kaum ulama dan rakyat jelata menyerang kelas menengah dan kaum bangsawan karena dianggap mereka tidak adil. Mereka dianggap terlalu mendapatkan berbagai macam keistimewaan. Dan tentu keistimewaan itu dalam 20 tahun terakhir di Afghanistan didapatkan dari kedekatan mereka dengan Amerika, Inggris, dan lain-lain. Jadi wajar apabila Taliban ini mah ngetokan pantau hiji-hiji, mana gawe yang Amerikanya, sikat. Lu dulu kerja buat Perancis ya, sikat. Gitu. Nah, tapi yang unik itu adalah Cina dan Rusia. Nantilah kita bahas. Gitu kira-kira, Mang Eko, Mang Gus Dur. Siap. Nah, dari cerita Mo Sidik katanya Om Farhan di sana pernah terkepung nih. Di mana sampai terkepung nih? Jadi kita itu sebagai orang Indonesia kan harus lapor ya ke KBRI ya. Jadi hari pertama kita datang ke sana, langsung ke KBRI. Di KBRI ketemu dengan banyak petugas di sana. Dan memang benar kata Simo di YouTube kalian, di sana loba orang Sunda. Nuarna Kang Asep ayat tiluan, ada satu orang malah sudah mukim di sana lebih dari 15 tahun. Cerita dari Pak Cecep ya, saya nyebutnya Pak Cecep yang tinggal 15 tahun di sana itu dan sudah menikah dengan orang Afghanistan. Itu di awal-awal kekuasaan Taliban tahun 96 sampai tahun 2001 banyak sekali pejuang mujahidin asal Indonesia yang datang ke KBRI untuk minta dipulangkan. Tapi nggak bisa ya karena nggak punya paspor. Maka ketika mereka minta paspor juga tidak semuanya dikabulkan. Cuman tidak jelas, Pak Cecep nggak jelas, nggak cerita dengan jelas apakah di antara para mujahidin yang berhasil mendapatkan paspor Indonesia pulang ke Indonesia membuat jaringan JI yang dikenal sebagai jaringan terorisme paling keras yang ada di Indonesia yang mulai menyerang ke titik-titik pemboman di mulai tahun seberapa itunya salapan mulai tahun seberapa mulai ganas 2008 99 iya 88. Eta Pak Cecep tidak mengabulkan paspor padahal dikabul eta teh nya. Jadi aneh. Teu dikabulkeun padahal dikabul eta teh. Entah tadi ini karena Om Farhan sudah ngomong hal yang serius, saya juga mau nanya serius nih Om Farhan. Ya. Jadi ini tentang apa? Tentang tawaran-tawaran seperti itu ya. Padahal kita tahu pada kenyataannya mual gitu-gitu oge gitu ya. Tapi selalu menarik ya, selalu menarik gitu. Nah, ini masuk akal nggak sih? Ternyata orang-orang Indonesia juga banyak yang tertarik malah dalam tanda kutip berjuang ke sana gitu. Kalau orang sananya mah geus puguh gitu tertarik meureunnya dawuh pilihan. Ieu di Indonesia geus ngeunah dadaikana ka ditu kira-kira motifnya apa ya Om ya? Motif-motifnya selain motif ada dua hal.
ada dua hal yang memotivasi rata-rata mah ya. Satu, karena ingin membuktikan bahwa Islam itu agama yang layak dibela. Dan berusaha membuktikan bahwa Islam itu agama yang damai. Nah, ini teh sebetulnya sebuah usaha yang niatnya mau mulia, tapi prakteknya sangat sulit untuk menjaga kemurnian tujuan tersebut. Kenapa? Ari geus perang pahareup-hareup bawa bedil, nyawa terancam. Kita akan melakukan apapun kan? Ya. Geus teu mikir hukum-hukum naon, geus teu mikir. Pokoknya orang hirupnya heula. Ketika saya datang ke sebuah kampung mencurigakan, daripada tungguan saya ditembak, mendingan saya nembak teh heula. Wajar tuh? Wajar itu. Udah suasana perang atau kemana? Itu, jadi motivasinya itu, motivasi keagamaan. Motivasi yang kedua adalah sebetulnya solidaritas. Ingat nggak kita pada zaman sekolah dulu dapat pelajaran bahwa para pejuang Indonesia banyak dibantu oleh saudara-saudara dari Timur Tengah, dari India, yang bergabung menjadi pejuang-pejuang Indonesia. Nah, bayangkanlah saat itu romantismenya ya sama dengan saat ini. Bahwa waktu itu ada para pejuang yang juga mungkin menyebut dirinya mujahidin di India, ya, di Pakistan, ya India sama Pakistan itu masih satu. Kebanyakan memang dari Pakistan ya. Jadi kalau kita sering membaca buku sejarah, ada pejuang-pejuang dari India yang bergabung dengan para pemberontak Indonesia. Gitu. Itu kalau ditelaah lebih dalam, itu rata-rata orang Pakistan yang merupakan orang-orang Pashtun, Taliban, ya, yang tergabung dengan laskar-laskar jihad seperti Hizbullah dan lain-lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Gitu. Jadi romantisme itunya ada, nggak hilang. Nah, dua hal ini yang menyebabkan banyak sekali kombatan-kombatan asal Indonesia itu bergabung ke sana. Yang saya belum bisa mengerti sampai sekarang adalah para perempuan Indonesia yang mau datang ke sana, itu saya ngerti non motivasi. Ikut suami, meren ikut suami biasanya kan? Ada yang nggak ikut suami, ada yang rombongan perempuan aja direkrut. Ada rekruternya di sini. Direkrut di Indonesia, di Indonesia. Oh. Dan ini catatan dari BNPT ya. Jadi waktu tahun 2016 Badan Intelijen Negara mengeluarkan sebuah buku putih tentang jejak terorisme dan radikalisme Islam di Indonesia gitu. Nah, itu ternyata ada rekrutmen terhadap para perempuan yang mau dikirim ke sana. Eta orang tengarti. Nah, berarti jelema-jelema jiga orang jeung Gus Dur mah moal mempan dirayu kumaha oge da urang mah hayangna ngarareunah. Jadi panas saeutik hoream, kahujanan geus geus aambekan. Jadi ya kumaha nya. Hoream. Jadi jadi pemberontak Taliban kan bergerak di daerah pegunungan. Iya. Nya. Minus 20 derajat lamun ke musim dingin, 45 derajat Celcius lamun ke musim panas. Mangga nyangakeun. Hayang ya, hayang. Om, di Afghanistan sendiri sih potensinya punya apa saja itu, Om? Alamnya? Iya, alamnya ya, terus yang bisa penghasilan secara buat negaranya sendiri. Alam tambang itu belum pernah ada yang mengeksplorasi. Oh, seperti itu. Karena yang namanya gas itu adanya di Asia Tengah, arah Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan. Wah, itu kaya oleh gas semuanya di daerah utara. Dan sebagian kan kayak Azerbaijan sama Kazakhstan masuknya ke Eropa dan Asia, ya, gitu. Afghanistan itu tidak ada satupun orang berhasil melakukan eksplorasi terhadap kekayaan alamnya. Tetapi kunaon Pakistan itu kan ada di selatannya Afghanistan, di hadapnya, di selatan gitu, di sini, di selatannya Afghanistan. Itu bersedia membantu Taliban. Karena di daerah selatan itu Pakistan itu sedang membangun orang tema food estate. Kan Indonesia mau bikin food estate-nya, Pakistan bikin food estate. Itu kan membutuhkan irigasi air yang sangat besar. Nah, sumber air terbesar mereka itu mata airnya dari lelehan gunung es atau gletser yang ada di wilayah selatan Afghanistan.
Itu sebabnya beberapa pengamat militer mengatakan perang yang terjadi di selatan Afghanistan itu adalah perang memperebutkan sumber air. Gitu, bro. Nah, ditambah lagi, kenapa Uni Soviet baheula tahun 78 dan Amerika tahun 2001 kemudian mendukung berusaha melakukan pendudukan ya, penjajahan, karena Afghanistan itu bertetanggaan dengan Cina dan bertetanggaan dengan Pakistan serta bertetanggaan dengan Iran. Kalau saya Uni Soviet waktu itu ya tahun 79, saya kan harus mengawasi kira Cina sarua komunis jeung saya, tapi komunisnya beda. Saya mesti mengawasi atuh teuneun tah hiji naon rudal ke arah Cina. Terus ningali kahandap, oh ya Pakistan. Di Pakistan teh negara Islam ini musuh saya dan dia teh babaturan Amerika. Teuneun hiji rudal. Terus ningali di ka sebelah barat aya Iran, wah iya komunis geus Islam sih aneh si komunis teh didinya. Jadi tujuannya lebih ke geostrategis daripada penguasaan kekayaan alam. Amerika juga melakukan hal yang sama dan Cina lebih pinter deui. Di tahun 2010 si eta geus nyieun plan jalan raya dan rel kereta api nembus dari perbatasan Cina Afghanistan di utara melintas tengah-tengah gitunya si Ring Road melintas tengah-tengah Afghanistan, nyebrang masuk ke Azerbaijan. Belah dieu. Eta keren pisan, Bos. Jadi kudu milih-milih tetangga ge emang nya tong sembarangan. Mun salah milih tetangga kayak piributeun memang. Oke. Ya gitu. Nah, sekarang dari Indonesia sendiri, Om, setelah Taliban kan sekarang menguasai Afghanistan. Terus Cina juga istilahnya seperti mendukung ya ke Taliban, ke Afghanistan. Taliban. Nah, kira-kira dari pihak Indonesia sendiri akan seperti apa nih, Om? Menurut Om nih, karena kemarin kan Menteri Luar Negeri juga mencoba evakuasi warga Indonesia yang ada di Afghanistan, ditarik. Gitu. Kalau kita sih sekarang udah bener wait and see, jangan lebih. Karena apa? Kita akan sangat kesulitan mengakui pemerintahan yang belum bisa menguasai stabilitas keamanan negaranya. Hese, bro. Karena naon? Pan bodor si Taliban teh kamari press conference tanggal 18 Agustus. Kami sudah menguasai, kami tidak ada dendam, kami tidak akan membunuh, tidak akan merampok, kami sudah moderat. Oke. Terus Eno nanya, Pak, punten, di beberapa sudut kota Kabul ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh para pejuang Taliban. Kata si orangnya ini, kata si juru bicara, oh memang mereka datang dari kelompok, kalau nggak salah kelompok Hakani gitu. Mereka datang dari kelompok yang bersama-sama berjuang dengan kami mengusir Amerika. Tetapi sekarang mereka sudah terpisah dan di luar tanggung jawab kami. Pan kita tuh jadi hari Bapak sedang menguasai, tapi itu bisa menghandle pasukan-pasukan eta.